102 anggota gangster di Kongo dieksekusi di depan publik. Wah, ini bener-bener ngeri banget coy. Republik Demokratik Kongo telah lama menghadapi masalah serius nih dengan kelompok kriminal perkotaan yang dikenal sebagai julukan Kuluna. Kelompok ini mulai berkembang pesat pada tahun 2000-an, terutama di kota-kota besar seperti Kinshasa, Lubumbashi, dan Goma. Kuluna ini terkenal karena aksi kriminalnya yang sangat brutal guys, seperti perampokan bersenjata, pemerasan, bahkan pematoyan. Mereka sering menggunakan senjata tajam seperti parang untuk menakuti dan menyerang korbannya, dimana ini benar-benar mengerikan gitu. Nah, faktor-faktor itu ternyata disebabkan karena pertama itu kemiskinan yang meluas coy. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi terutama di kalangan pemuda, banyak dari mereka yang merasa tidak memiliki pilihan selain bergabung dengan kelompok ini gitu. Ya, ternyata faktor ekonomi juga mempengaruhi tindakan kriminal seseorang ya guys. Yang kedua itu kurangnya pendidikan. Wah, pendidikan yang tidak merata di Kongo memperburuk kondisi sosial, membuat banyak anak muda rentan terhadap pengaruh kelompok kriminal coy. Dan faktor yang ketiga itu ketidakmampuan aparat penegak hukum, sistem peradilan yang lemah, dan kurangnya kehadiran polisi di wilayah tertentu yang memungkinkan Kuluna berkembang tanpa adanya hambatan coy. Jadi yang lagi heboh di Kongo itu sekarang adalah kasus eksekusi Matoy yang diduga itu adalah anggota gangster, yang dimana ini masih dugaan gitu. Bahkan sekarang lagi booming banget di sana coy, karena konspirasi banget coy, itu masih dugaan masalahnya gitu. Jadi pada awalnya Kuluna dikenal sebagai geng jalanan kecil, tetapi seiring waktu mereka tuh menjadi jaringan kriminal yang lebih terorganisir gitu, bahkan memiliki hierarki dan wilayah operasi yang sangat jelas. Keberadaan mereka menjadi ancaman serius nih bagi keamanan buat publik gitu. Jadi kronologi peristiwanya tuh kurang lebih kayak gini guys. Pada tahun 2024 aktivitas Kuluna mencapai puncaknya dengan serangkaian brutal di Kinshasa dan kota-kota lain gitu. Media lokal melaporkan banyaknya kasus perampokan bersenjata yang berakhir dengan korban jiwa. Pemerintah menerima tekanan besar dari masyarakat yang menuntut tindakan tegas untuk mengatasi kelompok ini gitu. Beberapa insiden yang memicu kemarahan publik diantaranya adalah pematoyan seorang pejabat pemerintahan dalam upaya perampokan di Kinshasa, dimana ini benar-benar mengerikan banget gitu. Selain itu, serangan terhadap warga sipil di pasar-pasar yang mengakibatkan puluhan orang luka-luka. Wah, ini benar-benar parah banget gitu. Selain itu juga pemerasan sistematis terhadap pedagang kecil di berbagai kota, kan benar-benar kocak banget gitu. Operasi penangkapan. Merespons situasi tersebut, pemerintahan Republik Demokratik Kongo meluncurkan operasi besar-besaran untuk menangkap anggota Kuluna. Operasi ini tuh dilakukan oleh militer dan polisi dengan dukungan intelijen lokal. Dalam beberapa bulan, ratusan anggota geng berhasil ditangkap coy. Metode yang digunakan adalah razia malam hari. Aparat melakukan penggerbekan di permukiman kumuh yang diketahui sebagai basisnya Kuluna. Yang kedua, penggunaan intelijen masyarakat. Warga meminta untuk melaporkan keberadaan anggota geng kepada pihak yang berwenang. Dan yang ketiga, zona operasi militer. Beberapa wilayah yang dianggap rawan ditempatkan di bawah pengawasan ketat militer, dimana ini benar-benar ngeri banget gitu, saking besarnya geng Kuluna ini cuy. Proses pengadilan dilakukan dengan cepat karena pemerintahan beralasan bahwa situasi darurat membutuhkan langkah tegas. Sebagian besar terdakwa didakwa dengan kejahatan serius seperti pematoyan, perampokan bersenjata, teror terhadap masyarakat, di mana itu sangat-sangat mengganggu gitu. Banyak pengamat termasuk kelompok HAM atau hak asasi manusia mengkritik proses ini karena dianggap tidak transparan dan tidak memberikan kesempatan pembelaan yang memadai bagi para terdakwa. Nah, pada Desember 2024 dan Januari 2025, pemerintahan Kongo melaksanakan eksekusi Matoy terhadap 102 anggota Kuluna di penjara Angenga, sebuah fasilitas penahanan di barat laut negara itu guys. Eksekusi ini dilakukan melalui regu tembak, metode yang umum digunakan di Kongo untuk hukuman Matoy. Pemerintahan menyatakan bahwa eksekusi ini adalah langkah penting untuk memulihkan keamanan dan memberikan keadilan bagi korban. Wah, ini benar-benar agak mengerikan gitu, dan sebuah masalah yang sangat besar juga gitu. Selain 102 orang yang dieksekusi, pemerintah mengumumkan bahwa 70 terpidana lainnya juga akan segera dieksekusi dalam waktu dekat. Wah, ini benar-benar mengerikan banget cuy. Sebagian besar masyarakat menyambut baik tindakan ini sebagai langkah tegas untuk mengembalikan keamanan di wilayah perkotaan. Perdagangan dan warga juga biasa merasa lebih aman setelah eksekusi dilakukan cuy. Cuman organisasi HAM seperti Amnesty International mengecam eksekusi ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia gitu. Mereka menyoroti bahwa proses hukum yang dilakukan cenderung tidak adil dan tergesa-gesa.
sementara dengan minimnya bukti yang kuat dalam beberapa kasus. Ya, ini Mimin setuju banget gitu, dimana kan itu masih terduga dan juga masih minim bukti. Jadi gak seharusnya harus dieksekusi mati gak sih guys? Gimana menurut kalian nih? Para aktivitis menekankan bahwa akar masalah seperti kemiskinan dan pengangguran juga belum ditangani. Mereka memperingatkan bahwa tanpa solusi jangka panjang, tindakan ini hanya akan menciptakan ketakutan sementara tanpa menghilangkan penyebab kejahatan. Namun, di balik eksekusi massal anggota gangster Kuluna di Republik Demokratik Kongo memunculkan spekulasi dari berbagai kalangan nih guys, termasuk pengamat politik, masyarakat, dan organisasi internasional. Nah, gimana menurut kalian nih guys? Apakah eksekusi 102 anggota gangster Kuluna ini emang baik tuh, atau sebaliknya, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya guys.